Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lianggraini. Di sini saya dari kelas B akan menjelaskan beberapa materi terkait mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini ada beberapa materi, yakni materi pertama saya akan menjelaskan mengenai topik yang awal, yakni perkembangan anak usia SD. Perkembangan anak usia SD ini dapat diartikan sebagai perkembangan anak di masa masih kanak-kanak atau memasuki masa-masa perkembangan, yakni pertama perkembangan intelektual. Perkembangan intelektualnya secara pemikirannya dibagi menjadi beberapa bagian, yakni pertama perkembangan kognitif atau cara anak itu berpikir, kedua berpikir operasional atau menjalankan sesuatu, ketiga konservasi. Lalu adanya perkembangan emosi. Perkembangan emosi dapat diartikan ketika anak tersebut dapat mengendalikan emosi atau sesuatu di dalam tubuhnya, dibagi atas masalah emosional dan kematangan sekolah mandiri. Lalu masalah yang selanjutnya itu adanya stres. Stres dalam perkembangan anak usia SD juga sudah memasuki masa-masa stres ketika anak belum mampu membedakan atau membagi waktunya. Selanjutnya saya masuk poin kedua, yakni hukum perkembangan. Hukum perkembangan dibagi atas beberapa, yakni pertama pengalaman belajar, kedua hubungan perkembangan dengan pengalaman belajar, dan selanjutnya anak berkembang sebagai pribadi yang utuh kognitif dan psikomotorik afektif, yakni anak tersebut secara perkembangannya dapat berpikir, dapat berkarya, dan dapat menyelesaikan sesuatu. Lalu materi yang ketiga, yakni masalah-masalah belajar. Masalah belajar adalah segala sesuatu ketika anak tersebut tidak mampu untuk mengendalikan di luar kemampuannya. Pertama adalah masalah berpikir, dua faktor yang mempengaruhi, yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal secara dari luar dan faktor internal secara dari dalam. Lalu ada cara menganalisis hasil belajar. Ketika anak tersebut belum mampu untuk menganalisis cara belajarnya, maka anak tersebut maka hal-hal tersebut dapat dikategorikan sebagai masalah-masalah belajar. Secara internalnya, anak dapat dikategorikan masalah belajar ketika anak tersebut tidak memiliki motivasi salah satunya dan tidak memiliki tujuan ataupun cita-cita yang kuat. Maka masalah-masalah belajar seperti itulah yang akan muncul nantinya ketika anak tersebut tidak mampu untuk memanajemen waktu ataupun tidak mampu untuk membedakan di mana dia harus menempatkan dirinya dalam dunia pendidikan. Baik, selanjutnya masuk pada materi keempat, yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar dapat diartikan segala sesuatu ketika seseorang anak memiliki motivasi belajar atau tujuan yang kuat dalam dunia pendidikan dalam proses pembelajarannya. Ada beberapa hal yang akan kita bahas, yakni pertama jenis-jenis motivasi. Jenis motivasi di sini terbagi atas motivasi primer dan motivasi sekunder. Lalu adanya sifat motivasi, yakni yang bersifat dari internal, dari dalam, dan motivasi eksternal atau dari luar seperti lingkungan sekolah, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Lalu ada motivasi dalam belajar dan pembelajaran. Motivasi dalam belajar dan pembelajaran dapat diartikan ketika anak tersebut mendapatkan motivasi entah dari guru, orang tua, ataupun teman-teman sebayanya. Ketika anak itu memiliki motivasi yang kuat dalam proses pembelajaran, maka anak itu akan bersungguh-sungguh dalam proses pembelajaran tersebut. Lalu kita akan masuk pada materi kelima, yakni pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sesuatu yang diterapkan dalam proses pendidikan, dalam proses pembelajarannya. Yang pertama ada model, yakni pendekatan pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Hal-hal ini akan dibahas dalam model, dalam strategi pembelajaran. Lalu masuk pada poin kedua, yaitu jenis pendekatan, yakni ada teacher-centered approach dan student-centered approach, yakni pendekatan dari guru kepada siswa dan siswa kepada guru. Lalu adanya pengorganisasian siswa secara individual maupun kooperatif atau kelompok, dan klasikal. Lalu yang terakhir dalam pendekatan pembelajaran itu ada kemampuan yang akan dicapai atau proses kognitif dari proses afektif menjadi proses psikomotorik. Proses-proses ini yang akan dibahas dalam proses pendekatan pembelajaran di dalam dunia pendidikan. Lalu masuk pada poin ke-6 atau materi ke-6,
yakni materi prestasi belajar siswa dan faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor dalam pengaruhi prestasi siswa ada beberapa hal. Yang pertama itu prestasi belajar. Prestasi belajar dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal, entah dari intelektualnya, dari dalam atau dari luarnya, itu lingkungan sekitar. Lalu yang kedua adalah intelijensi atau kemampuan anak itu berpikir dalam menyelesaikan permasalahan atau dalam menyelesaikan studi kasus dalam pembelajarannya. Ya, lalu yang ketiga itu adalah multiple intelijensi. Yang keempat ada faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor dari dalam dan faktor dari luar, entah itu dari dalam diri sendiri seperti motivasi dan cita-cita, ataupun dari luar seperti sarana prasarana maupun dari teman-teman sebayanya. Lalu adanya peran guru dalam motivasi belajar itu sendiri. Selanjutnya materi ketujuh yaitu faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Faktor-faktor, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor secara dari dalam atau faktor internalnya dan faktor eksternalnya. Faktor internalnya seperti sebelumnya dapat dikategorikan sebagai motivasi belajar, gizi, dan lingkungan di dalam keluarganya contohnya. Kalau dalam eksternalnya seperti sarana dan prasarana, lingkungan sosial, teman sebaya, dan lain sebagainya. Lalu adanya pelaksanaan belajar, di mana pelaksanaan belajar juga menjadi salah satu faktor penting dalam proses belajar siswa itu sendiri. Lalu saya akan masuk pada materi ke-8, yaitu perkembangan anak usia menengah, di mana anak usia menengah di sini dapat dikategorikan yaitu anak remaja yang mulai adanya peningkatan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, di mana ada beberapa hal yang mulai labil atau mulai berganti dari masa kanak-kanak tersebut, yaitu faktor secara pertumbuhan fisiknya, yaitu faktor yang mempengaruhi, dan perkembangan seksualnya, di mana anak usia remaja atau anak usia menengah ini sudah mulai labil dalam mengambil segala keputusan. Lalu adanya perkembangan intelektual, berpikir operasional dan intelektualnya, di mana anak tersebut sudah mulai berpikir secara matang, tidak lagi seperti kanak-kanak sebelumnya. Lalu adanya pemikiran sosial politik dan moralitas. Lalu yang keempat ada pemikiran agama dan keyakinan. Yang kelima ada perbedaan individual fisik dan psikis atau fisik, kepribadian, dan intelijensi, di mana anak tersebut sudah mulai terbagi atas beberapa hal, di mana dia sudah mulai bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu topik selanjutnya yaitu perkembangan usia dewasa, di mana dapat dikategorikan sebagai anak usia dewasa sudah bisa menyandang gelar dewasa ketika dia sudah matang dalam usianya dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ada beberapa hal yang akan kita bahas, yakni pertama pertumbuhan fisik. Secara fisiknya anak usia dewasa akan dikategorikan jauh lebih matang daripada anak remaja atau anak usia menengah. Lalu secara perkembangan intelektualnya anak usia dewasa juga sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Secara perkembangan moralnya anak usia dewasa jauh lebih matang dalam mengatasi segala permasalahannya. Lalu dalam hal karir, anak usia atau perkembangan usia dewasa ini sudah dikategorikan cukup mapan dalam perkembangan karirnya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kekuatan fisik dalam usia dewasa ada beberapa hal, yakni kemampuan motorik, kemampuan mental, dan motivasi untuk berkembang model peran. Hal-hal inilah yang mempengaruhi perkembangan usia dewasa. Materi terakhir yaitu implikasi di bidang pendidikan. Ada beberapa hal yang dibahas dalam implikasi dunia pendidikan, yaitu bagaimana penerapan di dalam dunia pendidikan itu sendiri. Yang pertama itu karakteristik pembelajaran usia SD, lalu implikasi penyelenggaraan pendidikan bagi anak SD, lalu yang ketiga karakteristik pembelajaran usia menengah atau remaja, lalu selanjutnya yang keempat itu peran guru, lalu selanjutnya ada karakteristik pembelajaran usia dewasa dan peran pengajar. Hal-hal inilah yang sangat mempengaruhi implikasi dalam dunia pembelajaran. Implikasi bagaimana penerapan dalam beberapa faktor, motivasi, masalah-masalah belajar dalam satuan pendidikan dari usia SD, menengah maupun dewasa, bagaimana guru dapat menerapkannya dalam dunia pendidikan.